Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apalagi tanda-tanda besar kiamat itu? Turunnya Nabiullah Isa Al-Masih, putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa Al-Masih nanti turun lagi, tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh nabi-nabi baru, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umroh mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan membawa agama baru, menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat menjelaskan Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali ke ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apalagi tanda-tanda kiamat itu? Munculnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asyrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriq wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surat Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yawma ta'tis sama' bidukhanin mubin yakshan nas hadza azabun alim. Bagi orang-orang beriman, mereka biasa-biasa saja, tapi bagi orang-orang yang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Uni Soviet? Bocornya reaktor nuklir di Uni Soviet mengakibatkan ratusan bahkan mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adikuasa ini diledakkan? Bahkan konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia, 1,5 kali lebih banyak jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk. Semua orang-orang beriman, orang-orang yang baik,
wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal terdiri orang-orang kafir. Tidak ada lagi di dunia ini mengucapkan Allah, sehingga di hadis qudsi itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu lil Israfil. Allah pernah berpesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, idza sami'ta ilal yaqul Allah Allah wa akhirin nafah arba'ina sanatan ikraman liqa'iliha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu selama 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqa'iliha, menghormati yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, jadi berbesar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang enggak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi, dan itu yang pasti kita hadapi. Dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim. Seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah di mana yang kaya menyantap si miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, mungkarat menjadi-jadi, sehingga isi di bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam ini diperpanjang temponya. Datang saat dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubro, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat dari tiupan sangkakala itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan? Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit, mendengar tiupan sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam, bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati total. Akhirul kalam, ila liqama wassalamah,
wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.